Salam Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk saling berbagi, saling memberkati. Dan hari ini kita akan berbagi firman Tuhan. Semoga menjadi berkat buat kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati keluarga, Bapak Ibu, saudara, pekerjaan, usaha, ataupun dalam kehidupan saudara-saudara semuanya. Nah, firman Tuhan yang kita bagikan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tema yang kami renungkan hari ini, yang kita renungkan adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mencatat bahwa hati manusia itu adalah pusat kehidupan manusia. Ketika hati manusia itu terjagai, hati kita terjagai, maka dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi ketika manusia merasa sakit hati atau sedang dilukai, mungkin karena banyak hal di dalam hidupnya, karena perkataan seseorang atau masalah-masalah yang lain, saudara-saudara, maka secara tubuh juga orang itu akan mengalami kelemahan. Akan tetapi mungkin secara fisik mengalami kelemahan seperti Nix Puji, saudara-saudara. Tetapi hatinya diberkati, ditolong oleh Tuhan, dipulihkan Tuhan, maka dia pun masih bisa berkarya bagi kerajaan Tuhan. Bahkan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, bagaimana supaya hati kita tetap kuat? Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun, di saat pergumulan-pergumulan sekalipun, saudara-saudara. Nah, kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang mungkin dikucilkan di dalam keluarganya. Kalau kita melihat sejarah, ada banyak pengalaman-pengalaman Daud, di mana Daud, saudara-saudara kekasih, tidak punya banyak kesempatan di dalam hidupnya, atau tidak menjadi seseorang yang diutamakan dalam keluarganya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dia menulis banyak sekali mazmur. Dan kita tahu bahwa kalau ingin hati kita tetap kuat, hati kita terjagai, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Kita harus mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan apa adanya. Inilah kunci kemenangan yang dialami oleh Daud. Di dalam Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Tuhan. Saudara, apapun yang dialami Daud, dia selalu bawa kepada Tuhan. Bahkan ketika ia jatuh di dalam dosa, dia ceritakan segala sesuatunya di hadapan Tuhan, dicurahkan isi hatinya. Tuhan adalah sahabat terbaik. Tuhan tidak keberatan untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita, untuk mendengarkan setiap jeritan hati kita. Bahkan dikatakan di sini, dia tidak pandang hina hati yang hancur, saudara-saudara. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan, dia adalah sahabat yang terbaik. Dia adalah ahli dalam hal yang mustahil, dalam hal yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan menghargai setiap perasaan kita, ungkapan jiwa kita. Tuhanlah yang menjadi hal yang paling mengerti di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana hati kita supaya kuat, supaya kita teguh menjalani hidup ini? Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Kita harus tetap berseru kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, jadilah penyembah Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan mencari penyembah-penyembah. Di dalam Matius 4 ayat 10 berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, Tuhan ingin supaya kita menyembah Dia. Bahkan di dalam Yohanes 4
ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Tuhan tidak mencari pemusik-pemusik yang handal. Tuhan tidak mencari pencipta-pencipta lagu. Tuhan tidak mencari orang-orang yang mungkin ahli di dalam musik dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mencari penyembah-penyembah. Karena penyembah-penyembah akan menghasilkan irama-irama yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan jika kita menyembah Tuhan, maka kita akan menikmati fasilitas yang daripada Tuhan. Secara otomatis berkat-berkat Tuhan akan mengikuti di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam kemenangan.